Jadi kita analisis faktor. Bapak Ibu analisis faktor ini jadi simpelnya ya. Sebenarnya konsepnya sederhana tapi jadi analisis faktor itu teknik statistik yang digunakan untuk mengelompokkan satu variabel atau juga item yang tidak tergantung yang sedang dianalisis apa gitu berdasarkan kemiripannya. Sederhana itu. Pokoknya dia bisa memilah data berdasarkan kemiripan. Sederhana. Jadi kalau saya gambar kira-kira ini awalnya kita punya data semacam dia nggak tahu ini terus faktor bisa lihat berdasarkan kemiripannya. Nah, faktor itu bekerja berdasarkan kemiripan. Ternyata ada dua kelompok faktor di tertentulah yang bulat-bulat sama yang tidak. Nah, analisis faktor yang sederhana seperti ini ternyata bisa dimanfaatkan ya, untuk uji validitas. Selain itu bisa kita manfaatkan untuk eksploratory. Di analisis faktor itu Bapak Ibu ada dua nanti. Tidak sama berdasarkan pemilihannya. Yang pertama itu untuk ESA. Itu exploratory factor analysis. Exploratory factor analysis itu kita misalnya punya faktor. Nah ini berdasarkan kemiripannya indikator itu kita bisa disederhanakan statistiknya menjadi beberapa faktor gitu. Nah di sini dicontohkan seorang peneliti yang mencari tahu apa yang menyebabkan saluran air. Peneliti tersebut meneliti di beberapa Polres di Indonesia yang menangkap pelajar yang tawuran. Beberapa. Ini ada yang Pak Polisi Upon. Pulapas. Berdasarkan data yang terkumpul, terus diketahui lah ini dari mereka yang bertawuran dari itu kelihatan lah. Nah, itu kualitas berasal dari dua tinggi dan tiga kurang perhatian kedua Ikut-ikutan. Terus enam berasal dari lingkungan kemudian melalui analisis faktor di polisi peneliti tersebut
Melalui analisis faktor faktor analisis, kondisi tersebut tidak mengetahui faktor apa saja itu kuantifikasi yang diukur dan analisis dapat melalui. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu ikut menganalisis data. Oke, di sini ada yang pertama uji Kaiser Meyer Team. Jadi ini uji persyaratan analisis untuk faktor. Ini uji persyaratan. Bisa diuji lanjut kalau MSA-nya itu di atas 0,5. Ini bagian yang bisa dijelaskan itu di atas 0,5. Nah, MSA ini secara keseluruhan dari indikator ya itu 0,587. Oke, secara keseluruhan oke. Tapi masing-masing indikator ini bisa nggak dianalisis lebih lanjut tetap dilihat masing itu di atas 0,5 atau tidak. Ini saya ini nah, itu 0,547. Berarti di atas 0,5. Kurang perhatian uang. Ini ayatnya. Ulang dulu ayatnya. Agresif ayatnya. Adil, ayat. Adil, ayat. Jadi semua ada 6 kantor tadi layak diuji lanjut. Kalau misalnya layak diuji lanjut, itu dikeluarkan dari model. Ya, kasih catatan. Nah, kemudian ada persyaratan lain. Jadi artis. Gitu ya. Udah tahu dosennya analisis. Oke. Nah, Bapak Ibu sekarang lanjut ke uji catatan analisis yang berikutnya itu Bartlett test. Ya, Bartlett test. Kait-kaitnya ini, tapi nggak usah lah kita bandingkan dengan database, kita probability. Saya uji lanjut nih kalau Bartlett test ini secara bersama-sama ya, berarti sama nih kayak overall yang Iya. Ya. Ini kalau dia signifikan di bawah 0,05, kalau memang 0,05 kita jadikan signifikansi, berarti kita bandingkan dengan 0,5. Nah, ini hasilnya dengan signifikansi 1% saja dia signifikan, apalagi 5%, gitu ya. Oke, berarti lanjut nih. Pak, kenapa punya itu kadang nggak keluar berupa angka yang pastinya gitu, Pak? Ya, karena memang nggak kayak spreadsheet. Iya. Spreadsheet. Kita yang manual. Iya. Lihat. Justru yang penulisan yang kesini itu direkomendasikan itu justru enggak kita bilang P0,0.
Jadi situ ya. Padahal bisa jadi ke sekian itu ada angkanya kan, berarti harusnya lebih baik dari bawah 0,5 aja. Jadi kita juga nanti dianjurkan Bapak Ibu jangan tulis signifikansi 0, sekian tulis saja P lebih kecil dari lebih besar dari ya atau lebih besar dari taraf signifikansi yang kita tetapkan. Gitu. Oke, mantap lah itu. Yes. Ya. Biar bisa Oh gitu ya. bikin presentasi. Dengan lihat kata. Saya senang. tapi kadang itu kemarin saya dapat P itu ada angkanya Pak, jadi dia nggak pakai yang tadi tanda kutip kalau iya, jadi kita yang mengartikan Iya. iya 0,05 berapa sekitar DSP itu ya. iya Iya betul. apa namanya Pak Dian namanya Pak Dian lengkap sekali Pak. Iya. Ketahuan itu, ketahuan itu. Kalau depan kakak itu saya berani buka WA. Tapi saya Kalau bisa Iya Pak. Emang ada berapa orang? ada mantap. Ini gue kecilin ya. Oke, halo Bapak Ibu yang di langit. Polan Pak. Tahu nggak kalau kelebihannya lihat tatap muka begini? Ada gue. Nih. Pada nggak dapat kan? Oke, kita lanjut ya. Udah selesai. Iya. Tanya? Kosnya udah ada. Bukan dari pusat. Kita cuma bapak anaknya. Oke. Kalau tadi kita sudah selamat, aman, sudah. Uji lolos ya. Terus, nah kita langsung ke hasilnya. Nah, ini sudah ini mantap. Jadi ternyata indikator dasar produksi kurang tua, lingkungan yang buruk, kondisi
konformis, harga diri rendah, itu kalau dikelompokkan berdasarkan pemilihan itu dibagi menjadi dua faktor. Karena yang terbentuk di sini cuma ada dua, faktor satu, faktor dua. Kalau ternyata ada tiga, akan lebih ini. Tapi di sini jadi hanya terdiri dari dua faktor. Berdasarkan penelitiannya, 6 indikator ini dan 2. Nah, faktor satu itu mengelompoklah kelompok indikator agresi, konformis, tinggi, konformis, harga dirinya, dan itu mengelompok dari satu faktor. Di sini baru dikasih nama faktor satu. Kemudian faktor dua ini itu mengelompoklah ketiga indikator juga. Ini kurang perhatian lupa lingkungan yang dulu itu mengelompok jadi satu faktor. Jadi faktor unik ini. Nah, berikutnya adalah bapak ibu yang ini kalau yang memiliki ini hanya memiliki ya. Nah, maka Bu Yodi dan tim itu berhak menamai faktor 1 dan faktor 2 itu dalam berperan dengan apa yang pasti bisa mewakili indikatornya itu. Nah, coba perilaku agresif tinggi, konformis, dan agresif internal. Ini bisa dijurnalkanlah sama Bu Yodi dan teman-teman, dipublikasikan bahwa faktor penyebab tawuran pelajar itu faktor internal, internal terdiri dari jaga, eksternal terdiri dari jaga. Berdasarkan penelitiannya itu. Oke, nah dijurnalkanlah mobil tidak. Yang muda bernama Kunto baru skripsi membuat ya baca jurnal ketemu lagi jurnal video dan kutip lagi kutiplah hasil CFA Bapak Ibu tadi dia saya buat instrumennya terus saya uji validitasnya pakai CFA sekarang. Nah, instrumen yang biasa saya buat tadi buatnya dengan konsep teori yang dibangun Bapak Ibu. Nah, itulah yang terjadi ketika kita mau membuat alat ukur, membuat instrumen untuk kutip pendapatnya. Ya, mau bikin alat ukur apa? Multiple intuition. Nah, kutip pendapat. Nah, kita ambil teorinya, kita buat instrumennya, sama uji validitas. Dan sekarang
konsepnya sama. Nah sekarang tugas di CS. Nah di SMA ceritanya begitu. Itu sistemnya. Orang tua itu mengembangkan secara psikologis buat dia satu biar. Nah, dasar teorinya tuh yang dibangun bersama siapa itu lalu siapa dulu itu terdiri dari S1 itu terdiri dari S1, S12 dan S1 ya. Nah, kemudian dibuatlah blueprint ya bilang boleh difoto atau dibikin ini S1 itu nomor itemnya saya buat urut biar gampang itu 2 3 aspek S12 mana 13 ternyata 789 oke. Nah kemudian buat lagi kemudian nomor 1 berarti nomor 1 nomor 2 nomor 1 nomor 2 nomor 456 nomor 2 789 harusnya kan begitu ya. Nah menggunakan konsep analisis faktor itu lagi yang sistem miripannya bila seperti ini. Oke. Seperti itu. Ini dulu ya. Berarti kalau dasar konsep teori dibuat definisi operasional, gitu kan? Dari definisi operasional, isinya apa? Definisi operasional tadi dibuat blueprint. Simpelnya begitu ya. Nah, berarti yang mewakili kontrak teori itu tadi blueprint. Kalau kita gambarkan itu mestinya kan variabelnya namanya X1 ini tentunya variabel laten ya karena ini aspek psikologis ya umumnya psikologi kan variabel laten kemudian dikonstruk berdasarkan yang aspek 3 aspek ya biasanya juga di variabel laten ya di sini X1 titik 1 laten jadi X1 titik 2 masih variabel laten X1 titik 3 laten ini panahnya ke X1 atau X1 sehingga kita kalau ingat yang Pak Dokter saya bilang kalau di sini dulu maka Pak Dokter mau tahu ya orang itu kena flu bisa kalau simptom kalau di psikologi disebut indikator perilaku orang yang kena flu kan dia pilek terus demam kan ya bukan Pak Dokter punya jangan yang jadi kan istilahnya tadi dikatakan ya kan ingat ya tangannya di sana kan nah
varian X1.1 itu direfleksikan oleh item kalau dari booking ada 3 sih, nomor 1, nomor 2. Nah, ya kan? Oke. Item nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu variabel laten atau manifest. Udah bisa diukur langsung belum? Udah angkat belum? Ya item semua kan angkat. 7, kan? 4, 7, berarti ini apa? Kotak yang ini ya. Gitu. Ini ya 4, 5, 6. Itu 8, 9. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan kelihatan itu ya, bahwa item nomor 1, 2, 3 benar dia merefleksikan tempat 56 benar merefleksikan 1, 2. Nomor 7, 8, 9 benar merefleksikan 3. Nanti kalau dia faktor data lagi belum tahu ya, nanti akan terpilih lah faktor 1 nanti terkumpul atau nomor 1, 2, 3. Faktor 2 kumpul 4, 5, 3, 7, 8, 9. Ini begini tapi kalau sekali ini berarti ada kesulitan itu ya sesuai pas teorinya yang begini. Kita bandingkan lagi kan nanti ke blueprint ya. Kalau ternyata nomor 1 itu nyangkutnya di sini di nomor 1 paletnya ini gue taruh dia nomor 1 ditujukan untuk satu ya satu yang valid adalah yang satu gitu ya. Nanti dia hasil outputnya itu dia seperti yang ini yang nah nanti ini akan tergambar Bapak Ibu bahwa ada nomor 1 benar kita satu gambar dari yang namanya faktor faktor. Nah, muatan faktor itu terlebih itu datanya sih kalau dia sama berapa variasi dari 0 sampai dengan 1. Kalau arahnya tetap dan negatif. Kalau tinggi dia negatif 1 artinya benar nih itu merupakan aspek negatif positif. Kalau negatif tidak berbalik kan meskipun tinggi kalau negatif kita drop. Ini tadi ditulis setelah dipoto. Oke. Nah, hasilnya seperti itu. Kita lihat angka pentingnya dan ya itu standar dari SPD-nya yang ada SPD standar berarti angkanya ada 0 sampai 1 nah, ya
Oke, Oke. sekarang kita Sekarang lihat kita bacanya di mana Mas. Ya. Ini faktor atau nomor item ya, faktor 1. Ini karena udah kita tuju, udah kita arahkan bahwa item nomor 1, 2, 3 itu benar nggak menurut faktor 1 gitu ya, faktor 1, 1 itu ini pastinya udah perfect nih, tinggal angkanya benar nggak gitu ya. Oke, kita udah paksakan sesuai blueprint, kita udah paksakan bahwa N1 atau item nomor 1 ini karena di DSP kan nomor item nggak boleh cuma menit ya. Jadi harus ada minimal ada ribet ya, yang 1 atau 1, 2 ya. Jadi yang 1 itu maksudnya yang 1 ya. Maka itu nomor 1 memang belum kita jerumuskan dia bahwa dia harus diukur per 1. Tapi yang dijerumuskan itu nanti akan terlihat ya. Kalau dia benar item nomor 1 itu mengukur faktor 1, maka standar garis estimate-nya di sini tinggi itu berapa? Dikasih patokannya 7 atau yang lebih senior dikit bisa 5. Kalau di smart service itu pakai defaultnya kayak gitu. Kalau di spring itu nggak diwarnain gitu ya. Paling nggak diwarnain gitu ya. Jadi jadi Waalaikumsalam. Absen belum Pak? Absennya pakai izin. Jadi meskipun nanti pakai itu di smart service ya. Kalau mau cuma pembedaan adalah dia warnanya hijau. Kalau itu merah. Tapi kalau tadi mau pakai 0,5 nggak apa-apa. Merah biasanya tapi logikanya sih emang bener 0,3 itu rumusnya. Itu kan kalau lanjut aja dulu ya. Oke, kemudian ini angka di sini berarti kita mau pakai yang mana? 0,5 ya. Kalau saya kita sih nah 0,639 ya. Berarti di atas 0, oke nggak? Benar nih. Nomor 1 merefleksikan statistik ya. Yang kedua nomor 2 itu 0,825 ya. Nah ini lebih tinggi lagi ya, lebih besar dari 0,5 ya. Dan ini juga 0,7. Nah, ini juga ya, kalau di sini berarti yang 4 merefleksikan faktor 2. Benar kan gitu ya. Nah, ini ya kalau ngerti yang nggak valid yang mana? Meskipun udah kita katakan enak. Misalnya ini 0,4 ya, meskipun udah kita paksakan bahwa itu nomor pun faktor 2, ini nanti kalau hasilnya digunakan ini kita berarti item nomor 6 ini tidak dari sini kedua atau
X1 2. Ya. Oke. Oke. Nah, terus ini apa? Ini second order, Bapak Ibu dari sini first order. Ya. Dari first order itu dari item-item ini ya ke aspek-aspeknya, makanya ini S1 ya, itu maksudnya kan dari sini sementara ini kalau second order itu berarti dari aspeknya ke satu perhatian ya. Ini first order, ini second order. Aku selalu second order mah umumnya iya, pasti kan ada aspek-aspeknya unidimensional. Oke, lanjut. Bacanya sama ya, ini ya. Ini. Iya, sama. Iya. Jadi ini kan pakai empiris kan ya. Nah, ini dibandingkan ke konstruknya. Konstruknya bilang bahwa variabel ini dikonstruksi oleh 3 bukti secara empiris tinggal. Ini tinggi. Ya. Gitu. Tapi kalau ada aspek yang jelek, misalnya di bawah 0,5, ya berarti nggak sesuai dengan konstruksi. Oke, setelah itu nanti kita bisa lihat nih, jadi modelnya benar cocok seperti ini. Konstruksi yang semacam ini, ketika dimodelkan kan jadi begini, nah ini cocok nggak? Sesuai nggak modelnya, sesuai dengan data empiris nggak? Ya, kalau modelnya begini, ya itu berarti sesuai dengan data empiris. Kalau yang nggak sesuai, gambarnya gimana? Kalau yang nggak sesuai bisa jadi X1 betul. Di sini tolak, benar. Ya, tapi di sini itemnya nomor 1 yang ditujukan satu-satu jadi di sini. Jadi kan modelnya nggak cocok ya, tidak sama kan? Kalau tidak sama dengan itu. Nah, indeks fit itu macam-macamnya Bapak Ibu. Cuma indeks fit yang jadi rujukan utama itu biasanya ya itu yang I-square. Kalau I-square ini itu harusnya tidak signifikan. Tidak signifikan. Kenapa yang dicari yang tidak signifikan? Kan biasanya kalau status diferensial kan kita signifikan gitu ya. Kalau signifikan di artinya kalau asosiatif signifikan itu berarti ada hubungan pengaruh gitu ya. Tapi kalau uji komparatif, uji beda, berarti kalau ada perbedaan kan ya. Nah, ini yang mau dicari adalah ada perbedaan antara model yang dihipotesiskan ini dengan data empiris. Jadi kalau mau mirip harusnya berbeda apa enggak? Ini sangat. Kalau model yang dihipotesiskan itu sama dengan data empiris kita, berarti tidak berbeda kan? Kalau tidak ada perbedaan, berarti harusnya anonnya diterima.
Anol kan bunyinya tidak ada perbedaan, tidak. Makanya harus anolnya diterima. Kalau anol diterima berarti P-nya harus di atas 0. Agak berbeda dengan yang biasa. Karena tujuannya yang beda. Mau lihat tidak ada perbedaan yang kita nah itulah konsepnya di chi-square. Jadi di chi-square ini Bapak Ibu, kalau signifikan malah nggak aktif. Karena kalau signifikan ada perbedaan kan, ada perbedaan antara data dengan model yang dikeluarkan. Gitu. Nah jadi di sini harusnya atas faktor karakteristik yang saya nggak hafal banget, tapi kesannya jadi hafal banyak karena biasanya yang lain itu Bapak Ibu punya. Dan tanggapan dari sini, itu jadi tantangan. Tapi meski demikian, itu ada kelemahan sama dengan angka statistik pada umumnya. Semakin tinggi chi-square, maka dia semakin signifikan gitu ya. Jadi untuk tim itu susah banget. Pada saat ini itu kan tungtung sahur gitu. Ya ketawa pasti masih punya anak bocil. Simpang sini badan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, statistik itu pada umumnya kan begitu ya. Makin tinggi angka chi-square-nya, maka probability-nya akan semakin rendah. Di bawah apalagi kalau ini padahal hasil faktor itu menentu modelnya itu harus bisa harus terdistribusi lokal dari kecenderungannya terus model itu kan akan chi-square tinggi kan perlu baru tidak sangat gitu. Nah oleh karena itu ahli-ahli itu cari terus koreksi itu muncullah indeks-indeks yang lain selain chi-square ya seperti PLI, FNCA gitu ya. Nah, FNCA itu nanti di bawah 0,8 titik dan antara yang lain di itu ya LFT dan yang lain gitu ya itu kalau biasanya 0,9 dan gitu. Jadi kita membandingkan dua kali. Nah, tidak seperti uji inferensial Bapak Ibu yang kita ukurannya tunggal. Kalau P lebih kecil dari 0,5, kita ya. Tapi kalau elektrik, kalau SEM yang berbasis varian, gitu. Varian itu tadi SEM itu kan ada ya, teknologinya kayak statistik ada parametrik ada parametrik. Jadi yang berbasis varian itu yang parametriknya. Nah kalau SEM yang berbasis varian ukuran indeksnya banyak. Sementara kalau yang berbasis varian itu berbasis varian itu karena memang tujuan utamanya dan tapi bukan berarti nggak bisa di model bisa indeksnya sedikit aja biasanya cuma kalau di statistik di
pen yang berbasis vario itu cuma ada SFR itu harus di bawah 0,1 sama efektif dia. Oke, kalau gitu lihat ini dulu. Nah, dia pakai. Jadi gimana itu? Nah, itu Bapak Ibu nggak cukup ya berdasarkan fit atau tidak, hanya berdasarkan satu atau dua indeks. Jadi harus banyak dari yang banyak. Bersyukur kalau bisa ganjil gitu ya. Kalau benar tuh nanti bingung ya. Kalau empat misalnya, kalau dua yang fit, dua tidak fit, mau disimpulkan apa? Jadi paling nggak ganjil ya, dari 5, 7 gitu ya. Nah mayoritas sudah apa? Oh, mayoritas bilang fit, oke ya. Ya, mayoritas sih jomplang ya. Jangan 5, 3 fit, 2 fit. Nah nanti penguji-pengujinya kan bayar percaya. Nah, itu malah isi satu. Belum lagi nanti dia lihat data lengkapnya, dia hidden. Padahal ini ada nggak fit. Ini ya, dimanipulasi. Jangan manipulasi ya. Datanya juga jangan dimanipulasi, jangan. Kalau nggak fit, jangan datanya dulu baca. Bicara. Fiktif ya. Disertasinya atau tulisan disertasi ini hanya fiktif belakang. Apabila ada kesalahan. Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kita yes. Ide yang dua-dua gimana? Kita itu harus bilang tidak. Ada kita bilang gitu kan ya. Yes. Berarti kalau melihat modelnya fit tidak berfokus pada siswa, berarti kalau siswa 100 sampai 210 itu tidak bisa partisipasi di bawah 5 partisipasi. Makin besar, makin selainnya probability. Iya. KSP salah satunya aja Pak. Partisipasi salah satu. Iya. Biasanya di 5, 7 yang nggak fit dia tuh jadi. Dari mana? Nah ini indikatornya fit ratio, jadi selain KSP fit indikatornya ini ada. Dan kita tunggu. Dengan ini Pak, mengembangkan kita belajar dengan CFA ya. Nah, penggunaan CFA dan FA itu kapan? Karena ada juga biasanya ketika kita sudah menekan faktornya, maka kita menggunakan CFA ya. Dan ketika kita hanya mengetahui definisi sesuatunya, maka pakai cukup menggunakan EVA. Ketika menggunakan EVA tidak menggunakan CFA atau bagaimana? Sebenarnya masih bingung sampai sekarang kapan penggunaan EVA digunakan, kapan khusus penggunaan CFA, dan kapan penggunaan kedua-duanya. Ya. Jadi kalau yang EVA itu kan berarti ini konstruktif ini belum kuat. Tadi kita baru memiliki, jadi misalnya kita sama yang memiliki saluran panjang. Kita belum tahu apa sebenarnya yang apa saja yang mempengaruhi saluran panjang itu belum ada. Itu dari dasar itu tadi kita menentukan kasihnya apa saja, kemudian kita kelompokkan lagi itu pakai EVA. Berarti cukup menggunakan EVA. Berarti dalam kelompok apa?
Sementara CFA kan konfirmasi, confirm apa yang sudah kita buat biasanya berupa instrumen itu sesuai dengan konsep teori. Kalau mau tahu ini dimensi atau dimensi juga kita pakai EVA. Sudah ada belum? Nah, kita tulisnya apa? Yang sudah confirm kita buat itu sudah sesuai belum konsep teorinya. Ya. Oh, ternyata ya. Nanti nih. Tadi kan saya bilang ya, biasanya kalau tidak nggak boleh dirubah ya. Yang boleh dirubah adalah kita diperkenalkan itu ada modification ya. Jadi yang pertama ini sangat menjadi model. Jadi kita bisa menaikkan indeks pitch tadi ya, yang di sini tadi ini bisa kita naikkan ya dengan dua cara. Yang pertama ada cross coding, kemudian ada yang istilahnya di sini residual covariance. Itu kita mengkorelasikan error. Jadi kita anggap bahwa error satu dengan error itu berasal dari sumber yang sama. Nah, yang pertama cross coding itu misalnya dia tulis faktor 3 panahnya 3 gitu. Jadi artinya kan kita paksakan ya angka nomor 3 itu dari faktor berapa? Berdasarkan kan faktor 1 kan. Nah, hasil itu ya beritahu kita bahwa N3 itu lebih merepresentasikan faktor 3 gitu. Ya. Nah, kita mensikapinya gimana? Jangan langsung ujuk-ujuk itu tempat tinggalin itu ya. Namanya statistik ya. Buat kita. Nah, gimana mensikapi kalau seperti ada jangan lakukan saja. Tapi kita teori baca itemnya. Ketika kita baca itemnya, terus kita bilang ketika udah tergoda itu tadi, berarti ini lebih menjelaskan. Perannya lagi benar tuh. Berarti item nomor 3 itu lebih ke faktor N3 bukan faktor 3. Nah, maka boleh ganti pindahin 3 enggak faktor 1. Kenapa? Enggak usah. Ya, tinggal belum. Iya kan? Nah, ini item 3 ya, tinggal ada di sini. Ini kan kita emang di sini cukup kan dengan kita kalau kita makan 3 item kosong ya. Nah, itu makanya itu diharapkan kalau buat instrumen buat itu minimal 3 kali dari pendidikan. Kalau yang dilakukan ini 9, itu kita minimal 3. Maksudnya itu ya. Tapi begitu kita baca 3 ulang
Wah, mungkin yang faktor satu sehat karena lebih sehat akan tidak usah dihiraukan cuek gitu. ya. Jadi Jadi kuncinya kuncinya baca aja. kalau Kita enggak mungkin. nggak usah di Tapi kalau kita jadi tergoda ya jadi karena ini lebih dijelaskan bahwa tadi disebut ke aspek aspek tiga. di Ya. ya. Oke. Oke, Terus kalau di semuanya semuanya ya N5 memang begitu kan. Nah, nah tapi tapi kalau kalau ini dua panjang ya, itu itu disuruh disuruh error error dikorelasikan. Itu itu kalau kalau di di Israel Israel Amos itu yang ya ada anak panah ya, yang itu yang ada ada panah ya, kemudian ya, kemudian nomor 3, ya, kemudian nomor 8. Terima kasih Bu. Nah, nah ini ini kita kita kalau kalau koordinasikan kita ikutin kita koordinasikan nanti gambarnya anak panah bolak-balik melengkung ya terus ada 4 empat nah, nah kita tapi ini yang kalau kalau semakin banyak tulis-tulisnya ini yang harus kita koordinasikan gitu ya ini kan kita misalnya masak ya biasanya dosen-dosen penguji itu kalau cuma 1, 2 ya oke lah gitu ya kalau sampai tebel bisa kayak macam gitu ya. Jadi ini modification index itu berapa banyak? ya Itu itu tadi tadi paling paling masih jarang-jarang lah kayaknya masih oke tuh dosen penguji. dia itu 0, kalau udah 3,5 atau 3,6 Iya. saya itu paling Cuma udah dosa sih udah hafid lagi berarti kita pulang. iya Iya, ya putuskan aja bahwa mau hafid gitu ya, mau kita nggak hafid. Ya, tapi ini sama iya karena yang satu garis itu biasanya 0,9 bulan itu masih ya ini mereka modifikasinya ini akan berubah sebesar berapa enaknya ya saya tidak tahu Bu jadi jangan dari paling bawah kalau paling bawah perubahan indeksnya cuma 3, yang 9 cari yang paling tinggi kalau cari yang 3 tertinggi aja kan ini perubahannya 1,5 itu kali kelar enggak tuh. itu kalau ngomong dari sini wah masalah ada dia iya jadi yang paling oke kita cek siap teman-teman oke jadi ya kalau yang lain juga udah dapat ekstra tadi ya Oke. oh iya oke Bu yang lain juga oh iya yang moga ekstra silakan
Oke, jadi Bapak Ibu, nah, nanti saya sekali lagi ya, bahwa kalau dari garis pertama itu menggunakan nama variabel, nama operator, item, ya. Kemudian kita di sini ya, belakang di Harus di safety dulu. ya, di sini. Nggak bisa langsung. Kenapa? Tidak bisa langsung diimport Pak ya ke DHL. Mantan apa gimana? Jadi mantannya oh, Jadi kalau diimport langsung ke DHSP ada error Pak. Kalau XL langsung diimport ke DHSP apakah ada? nggak membaca. Saya baca. Baca ya? Oke. Tapi kadang-kadang nggak mau ambilin aja gitu. Berarti kalau di dari Excel dia DHSP langsung di atas. Pak, jangan mengubah yang sudah terstandarisasi. Berarti yang semakin baru biasanya mau baca. Makin canggih. Apa itu? Oke. Baik. Sudah di Isin ya Bu. Oh, di Facebook yang Ya pilihannya cuma itu kok. Masih nyala ini. Siapa aja juga ngerekam. Aku sendiri. Oh. Ada yang disuruh ya. Jangan ada aplikasinya. Ini baik aplikasi apa lagi aku download dulu. Enggak tahu. Ada Asma. Oh. Bukan dapat report lagi. Ganjil-ganjilan. Ya, SP. Oh, disuruh masukin. Nunggu Pak. Pak. Pagi ini tuh bolak-balik. Ya, mana kan gitu.
Oke, baik. Bu, Kalau gitu, listrik yang yang beratnya ini, kemudian komputer, komputer, terus pilih di mana tadi foldernya, simpan, ambil file file. Ya, SP mas. Muncul gitu. Muncul. Baik, kalau sudah Bapak Bapak Ibu Ibu nantinya ya, pastikan pastikan kalau analisis pakai data ini Penggaris. akhir ya, skill. Oke, Nah, kebetulan udah ya, ya, nanti kalau ada data lain gitu ya, pastikan dari baik baik. di data di atas ini, data ini ada faktor Ada. Yang nggak ada Ada. ada ya, semua ya. Oke. Kalau ya, kok bisa? Oh, Oke, faktor Eva. yang tengah Explanatory. faktor Ya. Nah, tentuin aja semuanya itu kalau Eva ya, dia membelah sendiri. Oke, nah dari skin sampai hadir, diklik, terus di skin, terus di keyboard, klik shift, jangan dilepas, klik jangan delete, Biar kebeli. ya, Ya, terus terus pindahkan ke variabel. Biar berbeda. tapi keputusannya sama. Yang di bawahnya tidak perlu setting, tidak perlu juga. Nanti Dari output boleh. Bapak Ibu mau apa? outputnya Dia dia muncul di di output option di paling bawah itu ada option, option, klik, kemudian upload. oh ya, Boleh. Sama mana? Nggak ada apa? Oh, asumsi cek. Di bawahnya lagi kayaknya, Bu. Di bawahnya lagi. Output option. Di bawah. Soalnya ditarik ke bawah. Iya, iya aduh. Bawah sampai atas. Output optionnya apa? Ya. Enggak ada. Di bawahnya ada. Diagram dulu. Tempat diagram tuh. Enggak ada berarti. Udah dibawain. Iya betul nggak ada masalah. Beda apanya? Angka atau tampilan? Coba yang faktor loginnya nggak ada. Bawahnya versi berapa? Versi berapa? Tahunya gimana? Di luar. Nggak ada. Aku nggak ada. Iya. Nggak ada. Udah 96.
Versi berapa, Bu? Siap, Pak. Oh, oh iya. Sisanya sih sama. Oke. Ada Bu? Ada. Ada ternyata. Ada. Nggak tahu. Angka penting baterai mesin dan oh mau di set. Nah ini Bu tadi PT ya. Nah ini hijau itu menggunakan faktor leadingnya makin tinggi faktor leadingnya mendekati makin tebal. Itu kenapa ke sana rendah faktor leading itu aja. Oke, silakan. Seperti biasa, komputer, Mana tadi foldernya ini kalau mau lihat ini hasil ini kalau mau Itu yang di samping. ini ya iya iya yang ini dan tebelnya makin manapun gitu ya. Ada ya tinggal malah itu. Kan ini hijau-hijau. ya Alan bisa ini buat mengumpulkan. yang tipis itu kayak ya ya spotnya default aja semuanya. ya Bu ya Kayak dari C1 ya itu itu ada tapi kan ya berarti kalau terhadap satu itu nah udah lumayan meskipun kan kurang perhatian itu kurang gitu itu ya iya step udah kalau sudah kita keluar dulu dari GS bisa ya kalau udah keluar dan nggak nah sekarang
Ya. Karena nah ini ganti Pak. Ganti biar ya. Bilangnya gimana bilangnya? Aman Pak ya. Aman. Iya, Ya Bu. Yang di iya. oh, itu tuh di Pak Iman. Yang di Zoom belum muncul ya Pak ya? Kalau dari Ya. kan total. Total. Harusnya Belum. Totalnya berapa? Sudah Pak. Yang dicetak maksimal. Kalau dalam itu berarti jawaban tersentak yang tersentak. Kalau yang tadi kan bukan pertemuan ini. Lah itu aku juga ngerti juga. Apa minta kertas lagi ya? Nanti konfirmasi lagi ke Mbak Dia. Iya. Jadi Mbak Dia cuma bilang pokoknya tanda tangan 2 kali buat tanggal 2 Mei kemarin sama tanggal ini. Itu nanti ketemu Mbak Dia lagi. Kita nggak memikirkan itu. Oke, sudah jadi barisan semua. Ini Bapak foto enggak? Ibunya X1 1 2 tuh. Oke. Nah, sekarang kita ke faktor konfirmatori faktor analisis. Yes. Nah, di sini ada itu bolehlah kita ganti jadi X1 terus ada tiga tiga faktor. ada plus ini klik Ganti 1.2. Oke. Klik faktor konfirmatori faktor analisis. Oke. Nah, ini muncul Nomor 1 kan? Ini kita ganti
sesuaikan saja X1 Terus ada terus plus ada di sini, ada faktor ya, plus faktor faktor 2 2-nya ganti. X1 oke Terus terus 1, ya, sudah Oke, Oke. jadi kita masukkan N1 1 sampai sampai N3 N3 ke 1 456 2 7 mantap. mantap Tapi ini bisa ya. standardized-nya ya di sini ada sih net ya. tapi ini yang belum standar ya kebetulan aja ini dari 0 sampai 1 nah biar standardized-nya muncul, ini Bapak Ibu. coba kita lihat klik add yang paling bawah Bawahnya plus, Mbak. bawah ini Bawahnya plus. pakai cara yang tadi bisa Bu. Ada. Udah lagi. Benar. Udah juga. Mungkin sama maksud tadi. Nggak ada. Wah, Bang Fadil, ya, seneng banget itu. nah perlu diupdate ya oke Evan udah Bu nah terus ada standar ya standardized oke terus Begitu itu klik yang yang muncul muncul standardized muncul. Advance. Yang aplikasinya sampai cloud aja Tadi apa Pak? Advance. Apa? Slotnya sampai doang. Oh iya, ini bukan. Depan. standardized Kita sih standar, standarnya. Nah, yang nanti dicari ya. Iya. ya Bu Enggak, punya aku juga beda. Yang X1 639. Iya. Iya, betul. X11 M1 0,639. Kenapa ya? Mbak Eva PDKT. Ada kok. udah muncul ya Oh, bagus ya. jadi kalau itu ada yang nggak kelihatan
Banyak Ya, aman semua. izin tanya. Jadi yang baru katanya munculnya di sini ya. Ya, Pak Pun izin bertanya. Iya, standar Standardnya Oh, izin. oke lah. nggak apa-apa. izin tanya Pak. Ya, Tapi kok nilainya berbeda Pak? biarin aja. Iya. Mungkin saya udah ada bantuan. Oh, oke. Biarin aja. Oke. Nah, kemudian ini kalau di gambar ya, klik plot, Oh, oke. klik plot, terus atau terus ini masih gambar. Nah, ya, kita lihat muncul gambarnya. Ini kan baru ya. Dari item ke aspek dimensinya. Oke, kalau begitu kita nah, second ordernya di sini. Order. Oke. Kemudian di blok itu 1 sampai 3 pindahkan oke. Sekarang lihat Berubah. kayak gini ya. Ini ya. Nah, klik sini. Asal ya begitu diklik ya. Oke, di sini kan untuk ya di blok 3 kemudian pindah order. Sudah. Lalu baru kayak perlu yang perlu apa ini Model option. klik additional. Kalau indeks yang lain muncul klik internal. Langsung keluar sini. Kalau tadi ya mungkin itu dari uji persyaratan akuisisi setting. Nah, kemudian saya mau kasih Bapak Ibu untuk memodifikasi ya. Tolong modification indices. Klik modification indices. Apapun sama. Start office dari ya default. Oke, sudah. Nah, sekarang yang lain sudah muncul ya. Sudah. Gitu. Sudah. Setelah itu coba di antara clear dan fit indices yang lain di foto dan bandingkan. Oke. Di foto di modifikasi. Ya. Nanti tampilkan kami
Nah ini mau foto boleh nih. Ini yang scrolling yang saya bilang tadi. Ini yang residual ovaria yang masih kumis. Oke, sekarang di sini ya. Ini kan dia bilang begitu. Item nomor 3 itu sebenarnya lebih merefleksikan status dia. Kalau ibu mau ikuti ya dengan bacaannya ya caranya gimana? Caranya yang 3 tinggal pindahin aja dulu ke sini terus masuk ke satu ya. Jadi saya mau kasih pengalaman analisis adalah kalau kita lihat yang residual ovarian. Oke. Nah, Bapak Ibu udah foto tadi ya. Dan ini ya. Asalnya bikin paspornya asalnya signifikan ya kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat sampai sampingnya modification. Posisikan seperti itu. Sampingnya modification. Terus kirinya yang ada model option. Model option. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu di modification indices ada residual profile. Kalau index speed-nya mau upayakan jadi lebih baik, katanya coba operasikan residual toleransi N3 dengan N8 kan? Terus N4 dengan N6 dan seterusnya. Disarankan itu dari yang paling tinggi modification indices ini N3 dan N8. Nah, caranya kita klik mode option sudah kirinya mode option kan harus saya ya. N3 diklik terus pakai kontrol komponen N8 pindahkan ke kanan ya mana kalau preferensi ketik ya ininya sudah di option ya sudah sini nggak mau temennya yang proses oke berarti lanjut dua empat link 4 pindahkan mau dia terus tambahin nah tadi square-nya yang difoto di bawah 1 ya berarti itu tidak ya sekarang di atas 5 wah Langsung fit. langsung terus indeks yang tadi ini berapa di 0,9 di sini udah ya naik itu indeksnya jadi tinggi dia juga
sama N8. Tapi error itu nggak ada. Simpan. Tadi siapa? Oh, makasih. Mbak Iva, buat makan siang. Dari Kak Ivan, buat bareng-bareng. Oh, kira ini makan itu. Aku suka yang ini. Ini bentar. Iya, tapi sempit banget ya. Ya, agak gini. Tapi nggak tahu ya nanti kalau tangan kiri ya. Oh, jadi mana dekat ya? Kita nggak berani. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk yang analisis multivariat, silakan. Nah, kita 10 menit dulu ya. Kita cobain audio dulu. Ke meta boleh. Mau foto dulu nggak? Oke. Yang video masih 2 hari. Ya, selesai. Jadi kan masih dari meneliti topiknya yang jadi kan dari dapatnya dari yang screen ini kan sudah pilih kan bakal kita lalu Boleh nggak? Ini punya.
Jadi korban. Untuk Kasih ya. Iya. Pelan. Pak Kun, sian lo Pak Kun.